Salam. Mohon maaf mengganggu waktunya, boleh duduk sebentar Bu? Silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai tata krama. Tata krama itu apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya tanya dulu ke sampean ya. Mulai kecil di rumah sama orang tuanya pernah diajarin apa aja itu? Kalau orang tua saya mengajari kalau diberi orang itu kalau menerima menggunakan tangan kanan dan jangan lupa mengucapkan terima kasih gitu. Ya. Kalau meminta tolong jangan lupa menggunakan kata mohon maaf boleh minta tolong gitu. Kalau misal ada orang yang berbicara jangan langsung menengahi gitu, dengarkan sampai selesai. Ya, bagus sekali itu ya. Itu salah satu atau beberapa contoh dari tata krama sendiri ya. Jadi intinya begini, tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia yang awalnya lingkupnya sempit. Contohnya di keluarga sampean tadi ya, orang tuanya sampean mengajari untuk selalu menyampaikan terima kasih saat diberi. Kemudian ini meluas menjadi di masyarakat yang nantinya itu akan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat itu sendiri ya. Kemudian tata krama atau adat sopan santun itu bisa disebut juga dengan etiket ya. Telah menjadi bahan dalam hidup kita, ini bagian dalam hidup kita ini ya. Kemudian etiket itu sendiri menjadi persyaratan dalam hidup kita sehari-hari untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain atau dalam pergaulan gitu ya. Contohnya yang tadi, kalau misalkan diberi itu harus dengan menerimanya dengan tangan kanan, kemudian menyampaikan atau mengucapkan terima kasih seperti itu. Kemudian tata krama adalah kebiasaan ya. Bisa juga diartikan sebagai kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan ini muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan. Sebagai contoh nih ya, kalau orang Indonesia kalau setuju itu kan akan menganggukkan kepala gini ya. Lalu kalau nggak setuju dia akan menggeleng ya. Ini dalam sekup yang lebih luas, nah gitu ya. Jadi tata krama yang semula berlaku di lingkungan terbatas itu lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Ini contohnya tadi kalau misalkan di tingkat internasional pun saat ada acara gitu ya, kalau misalkan nggak setuju orang bisa menggelengkan kepala itu. Kemudian pengertian yang lain ya, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata ya, dari kata tata dan krama. Tata yang berarti adat, aturan, norma, peraturan, dan krama yang berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan gitu ya. Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun ya, kebiasaan sopan santun ataupun sopan santun sendiri gitu. Nah, tata krama sendiri ini biasanya juga bisa menentukan nasibnya dari seseorang ya. Kalau orang itu tata kramanya bagus, ini akan menjadi suatu kebiasaan dalam sikapnya dia itu ya. Dia juga akan bagus dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau sudah tata kramanya ini kurang bagus, biasanya dia di masyarakat pun itu akan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Itu pengertian dari tata krama sendiri. Mungkin ada lagi pengertian tata krama tadi kebiasaan yang menyerupai kayak sopan santun gitu ya. Yang pertanyaan kedua, contoh tata krama itu dalam bidang apa saja ya Bu? Contohnya saat kita berkomunikasi ya, atau dalam pergaulan ya. Dalam faktor pergaulan ini harap diperhatikan ini sangat-sangat menentukan sekali ya, baik itu di rumah kita maupun kita di lingkungan di masyarakat maupun di sekolah ya. Pergaulan ini biasanya diawali dengan perkenalan. Jadi saat kita berkenalan pun kita ada tata kramanya. Kalau di tempat kita biasanya kita salaman dulu, kemudian bisa juga selain komunikasi langsung
bisa pakai komunikasi misalkan lewat surat ataupun telepon. Kalau sekarang lagi ngetren kan lewat media sosial ya. Media sosial. Itu hendaknya kalau kita mau berkenalan ya dengan cara yang sopan. Nah, itu. Kemudian komunikasi sendiri itu sebagai sifat alami manusia karena kita kan berinteraksi ya, berinteraksi dengan orang banyak gitu ya. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, kalau tadi sudah saya sampaikan tata krama dalam perkenalan ya. Jadi ini bisa juga kalau di daerah lain beda dengan di tempat kita. Kalau kita kan salaman dulu, kemudian memperkenalkan diri. Tapi kalau untuk di daerah lain mungkin bisa berlaku yang berbeda. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Pertanyaan selanjutnya, kan kita ini hidup di lingkungan sekolah, siswa. Nah, itu contoh tata krama dalam lingkungan sekolah itu bagaimana ya? Iya, ini biasanya kalau kita amati banyak hal ya kalau yang terjadi di sekolah itu ya. Misalkan kalau dengan teman ya, ini sebisa mungkin kalau kita memanggil temannya ya dengan namanya yang bagus itu ya. Kadang-kadang menyebut nama orang tuanya ini kan sebenarnya kurang tepat juga. Kemudian pakai julukan yang kurang pas atau enggak etis lah, itu sebisa mungkin dihindari. Karena apa? Ini bisa juga nantinya akan memicu ketersinggungan gitu ya, karena nggak sesuai gitu ya. Kemudian itu kalau di lingkungan sekolah ya. Kalau misalkan ini kita bertamu gitu ya, bertamu baik ke rumah bapak ibu guru atau ke siapapun, itu hendaknya kita bisa juga memberitahu dulu. Kalau misalkan ini contohnya ke bapak ibu guru ya, memberitahu bisa kalau sekarang pakai lewat WA ya, lewat WA atau lewat telepon ya. Nah itu ada etikanya sendiri ada etikanya sendiri di situ kalau ya. Kalau tahu contohnya bagaimana? Jadi kalau misalkan lewat telepon ya pasti salam ya, kemudian memperkenalkan namanya, saya siapkan namanya, kemudian keperluannya apa, terus menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, jangan menggunakan bahasa gaul ya. Itu seperti dengan temannya, itu kalau lewat telepon. Kemudian kalau misalkan lewat chat WA gitu ya, ini sama ya kan, sama seperti itu. Jadi salam, kemudian memperkenalkan diri, namanya siapa, kemudian keperluannya apa, terus gaya menulisnya juga jangan seperti dengan temannya gitu ya, dengan pakai bahasa gaul gitu. Kadang-kadang anak-anak yang masih belum paham tentang masalah itu, jadi mereka belum bisa membedakan antara ini saya ngomong sama atau guru, komunikasi sama guru atau ini saya ngomong sama teman. Ini yang perlu kita pahami ya. Kemudian kalau bertamu ke rumahnya bapak ibu guru atau ke siapapun ya, kita lihat waktu ya, ini waktunya orang istirahat apa enggak gitu ya. Kalau misalkan waktunya orang istirahat ya kita tunggulah nanti kiranya waktunya longgar, atau ini waktunya orang ibadah apa enggak, kan gitu ya. Kemudian sampai mengetok pintu pun itu kan ada tata kramanya ya kan. Misalkan ya jangan keras banget gitu ya kan, ya cukup 3 kali dengan nada yang pelan gitu. Itu kalau untuk yang bertamu ya. Kemudian tata cara untuk berbicara ya, ini karena kalau di sekolah ya, berbicara kita komunikasi dengan bapak ibu guru ya pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita orang Jawa kan biasanya pakai bahasa kromo. Kalau nggak bisa, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya. Jadi nggak nopo-nopo ya katanya, gitu kan kurang tepat ya. Jadi tolong diperhatikan sekali. Jadi di situ bisa menunjukkan anak ini tata kramanya ada. Bapak ibu guru juga akan seperti itu ya kan. Nah itu. Kemudian tadi sudah dibahas kalau untuk yang surat menyurat ini kan jarang sekali, sekarang kan sudah ada media sosial ya. Kalau dulu ya pakai kertasnya yang putih, kemudian pakai tinta hitam. Ini nanti sama dengan kalau kalian mengerjakan tugas ya di buku.
ini tidak boleh kalau misalkan pakai tinta merah gitu ya. Oh. Boleh dikasih warna, misalkan mau biar untuk mempertegas, oh ini loh inti dari jawabannya, boleh dikasih garis bawah merah boleh, tetapi jangan tulisannya yang merah. Ya, Itu ini ya. tetap sama dalam surat menyurat. Dalam surat pembebasan dalam tulisan. Kalau misalkan di chat WA dan sebagainya ya itu tadi kita menggunakan bahasa yang baik dan benar dan sopan ya. Kemudian untuk ini misalkan kita lagi di kantin bareng-bareng gitu ya, cara makan pun atau cara kita minum kan juga ada tata keramanya ya. Kalau misalkan makan gimana caranya kalau menurut sampean? Kalau kata orang tua saya itu Ya. makan menggunakan tangan kanan dan jangan berkecap gitu loh. Nah, itu paling penting katanya. Terus kakinya tidak boleh diangkat, kan ada kalau makan itu kakinya diangkat satu itu tidak boleh, itu salah sama. Kalau menurut jenengan bagaimana begitu? Iya, benar, sudah benar itu ya. Jadi kalau makan jangan sambil berbicara itu yang pertama, kemudian nggak boleh ada suara juga. Iya. Kemudian misalkan waktu kita makan terus kita batuk, ditutup. Iya. Ya. Ditutup ini mulutnya ya. Kemudian yang lebih penting lagi jangan lupa berdoa sebelum makan. Itu kalau di sekolah ya. Kemudian kalau di sekolah lagi masalah penampilan ya, cara berpakaian kayak misalkan kalau untuk penampilan nanti ada di ini aturan sekolah ya, tata tertib sekolah, di situ ada. Jadi yang pertama cara menggunakan pakaian ya, kalau pakai seragam ya harus sesuai dengan harinya ya. Misalkan kalau hari Senin Selasa harus pakai putih abu-abu ya, kita pakai putih abu-abu. Kemudian ada dasi, terus harus dimasukkan. Kemudian pakai sepatu hitam, kalau untuk yang cewek harus berhijab. Nah itu cara berpakaian. Kemudian waktu olahraga kita juga menggunakan pakaian olahraga yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian untuk misalkan ada acara ke sekolah gitu ya, sebisa mungkin kita berpakaiannya menyesuaikan ya, jangan untuk baju untuk pesta tetapi dipakai untuk ke sekolah, itu kan kurang pas gitu ya. Kemudian kalau untuk cowok ini rambut ya, biasanya rambutnya harus selalu rapi, tidak boleh dicat gitu ya. Kemudian kalau untuk yang cewek ini biasanya ini kukunya nggak ada catnya ya. Itu ya, nggak boleh pakai make up yang berlebihan, kemudian tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan juga gitu ya. Itu untuk berpakaian. Kemudian kalau misalkan jalan bareng sama teman gitu ya, kan kadang-kadang kita jalan keluar sama teman-teman gitu ya, kalau kita bareng cowok cewek sama teman yang lain ya, sebisa mungkin yang cowok ini berada di tepi jalan, jadi untuk melindungi teman-temannya yang cewek. Nah ini kadang-kadang kan hal sepele dan mungkin sudah dilupakan ya. Nih jadi cowok itu harus juga bisa melindungi cewek ya, itu. Kemudian ini masih ada yang mau ditanyakan? Ini dari saya itu saja. Mungkin ada yang ditambahin untuk tata krama itu bagaimana cara melakukan kesehariannya, bisa prinsip-prinsipnya gitu. Jadi kalau sebenarnya tata krama sendiri ini awalnya dari, kalau saya loh ya, ini dari kebiasaan ya, kebiasaan sehari-hari yang sudah kita dapat dari rumah, kemudian kita bawa keluar, bisa ke sekolah dan ke masyarakat, dan itu diterapkan di situ. Terus kita juga akan mendapatkan masukan dari luar ya, misalkan kalau di rumah kita belum ada, contohnya tadi ya tentang cara berjalan itu ya. Nah ini kan ada tambahan ilmu ya, oh ternyata kalau berjalan itu tata kramanya kalau seorang cowok harus melindungi cewek ya, mungkin itu ya. Dan ini memang harus diterapkan, ini sudah banyak yang mulai luntur tentang tata krama ini. Itu dari saya. Terima kasih buat atas ilmunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.